Ramadan di bawah penjajahan. Bulan sabit yang ditakuti penjajah. Tahukah kamu bahwa ada masa di Nusantara ketika melihat hilal bisa membuatmu diawasi? Bayangkan, langit senja, seorang ulama berdiri di atas bukit, menatap ufuk barat. Ia tidak hanya mencari bulan sabit, ia sedang mempertahankan identitas bangsanya. Kenapa penjajah takut pada bulan setipis benang cahaya? Karena bulan itu menyatukan jutaan jiwa. VOC dan awal kecurigaan. Saat Verenigde Oost-Indische Compagnie menguasai pelabuhan Nusantara, mereka bukan cuma berdagang, mereka mengontrol, mereka mengawasi, mereka mencatat aktivitas umat Islam. Tahukah kamu, setiap Ramadan masjid penuh. Setiap Ramadan, rakyat berkumpul tanpa izin kolonial. Dan bagi penjajah, perkumpulan tanpa kontrol adalah ancaman. Bagi mereka, Ramadan bukan bulan ibadah. Ramadan adalah potensi pemberontakan. Perang Jawa, puasa di tengah meriam. Tahukah kamu, perang besar bisa terjadi dalam keadaan berpuasa? Dalam Perang Jawa 1825-1830, Pangeran Diponegoro memimpin perang melawan Belanda. Banyak pertempuran berlangsung dalam suasana religius yang kuat. Diponegoro memandang perjuangan bukan sekedar politik. Ia melihatnya sebagai perang sabil. Bayangkan, pasukan berjalan jauh, perut kosong, tubuh lelah, tapi iman menyala. Ramadan tidak melemahkan mereka. Ramadan mengeraskan mereka. Pesantren yang dicurigai. Belanda sadar kekuatan umat bukan hanya di medan perang. Mereka menunjuk penasihat urusan Islam, Christian Snoek Hurgronje. Ia meneliti Islam, ia menyusup ke Mekah, ia mempelajari pesantren, dan kesimpulannya jelas. Biarkan umat sholat, biarkan mereka puasa, tapi jangan biarkan Islam menjadi kekuatan politik. Kenapa? Karena Ramadan menyatukan ulama dan rakyat, karena masjid adalah pusat komunikasi bawah tanah, karena khutbah bisa lebih tajam dari peluru. Aceh, Ramadan dan Jihad. Perang Aceh 1873-1904 adalah mimpi buruk Belanda. Tokoh seperti Teuku Umar dan Cut Nyak Dien tidak menghentikan perjuangan di bulan suci. Tahukah kamu, Belanda mencatat bahwa semangat perang meningkat saat Ramadan. Bagi rakyat Aceh, Ramadan bukan waktu istirahat, ia waktu penyucian niat. Puasa mengajarkan sabar, perang menuntut keberanian. Keduanya bertemu dalam satu keyakinan. Jepang dan strategi baru. Tahun 1942, Belanda tumbang, Jepang masuk. Mereka tidak memusuhi Islam secara frontal, mereka merangkulnya. Organisasi Islam diberi ruang, simbol agama digunakan. Tapi di balik itu, Romusha, kelaparan, kerja paksa. Tahukah kamu, Ramadan saat itu dijalani dengan perut kosong bukan hanya karena puasa, tapi karena tidak ada makanan. Hilal tetap dicari, takbir tetap dikumandangkan, meski tubuh kurus dan lemah. Ramadan menjelang merdeka. Ramadan 1945, udara Nusantara tegang, Jepang melemah, semangat kemerdekaan membara. Beberapa bulan kemudian, Soekarno dan Muhammad Hatta memproklamasikan kemerdekaan. Untuk pertama kalinya, hilal dilihat di negeri yang merdeka. Tidak ada lagi sensor kolonial, tidak ada lagi pengawasan masjid. Tamparan sejarah. Sekarang saya tanya kamu, tahukah kamu kenapa penjajah takut pada Ramadan? Karena Ramadan menyatukan. Tahukah kamu kenapa hilal penting? Karena ia simbol bahwa iman tak bisa dipadamkan. Dulu, orang melihat hilal dengan ancaman senjata. Hari ini, kita melihatnya dengan notifikasi di layar. Pertanyaannya sekarang, apakah semangatnya masih hidup atau hanya tinggal seremoni? @gladiator neraka. Like, komen, subscribe. Sejarah bukan untuk dilupakan, tapi untuk dibangkitkan kembali.